bahwa sejak tahun 2013 saya diminta oleh abang kandung saya almarhum Syed Balbari untuk menjaga merawat tanah yang ada di Gang Melur tersebut. Setiap tahun saya yang merawat, saya membersihkan, saya juga yang membuat pagar sen itu. Saya jaga, saya apa. Sampai tahun 2023, abang saya ini Sapil Alpasa meminta izin kepada saya untuk tinggal di situ dengan alasan dia tidak punya rumah. Ya karena abang kandung, ya udah saya izinkan situ. Nah, untuk dia tinggal di situ juga saya yang membantu untuk menimbunnya, menukang-nukanginya, saya ikut membantu. Saya juga membersihkan lalang-lalang supaya rapi. Sampai tahun 2024 saya tidak boleh lagi masuk ke situ. Saya pertanyakan sama dia kenapa? Ini udah punya aku katanya. Ya akhirnya gara-gara itu kami sering cekcok melalui WA, ribut kami kan gitu. Nah, baru tahun 2024 itu dia datang ke rumah saya dengan merusak pagar tempat saya tinggal di jalan Gang Musola. Dengan serta-merta dia langsung memukuli istri saya dan menendang istri saya dan mengusir istri saya dari rumah tempat kami tinggal yang merupakan rumah Syed Balbari juga, almarhum Syed Balbari. Dasar dia mengusir saya karena dia katakan bahwa tempat tinggal saya itu adalah peninggalan almarhum Syed Balbari dan warisan. Itulah dasar dia mengatakan. Jadi karena dasar itu saya pergi, saya tinggalkan. Tapi saya melaporkan perbuatan tersebut ke pihak Polsek Medan Labuan. Dia ditangkap, dia ditahan gara-gara perkara tersebut. Baru setelah seminggu ditahan, dia memohon untuk berdamai, dia menyembah untuk berdamai dengan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan, dan dia juga berjanji akan mengakui bahwa baik yang di Gang Musola maupun yang di Gang Melur sekarang dari perkara tersebut yang dituduh saya merusak pagar itu adalah memang kepunyaan dari almarhum Syed Balbari. Jadi kedatangan saya ke sana memang untuk memperbaiki dan membersihkan lahan. Dari sejak tahun 2000 tiap tahun saya membersihkan situ. Kemudian Bang? Nah, baru apa yang saya lakukan itu, saya membersihkan itu diketahui oleh seluruh keluarga saya. Baik dari abang yang paling tua, Bang David, Bang Aswad, dan istri-istrinya juga mengetahui itu, Repi juga mengetahui. Sampai terjadinya penganiayaan itu seperti apa? Ya, begitu saya datang ketika baru ingin membuka pagar itu, saya bawa tukang 4 orang yang dikatakan OTK sama dia, orang tak dikenal. Padahal orang yang saya bawa inilah orang yang biasa dia pakai untuk kerja selama ini. Oh, dia pakai juga untuk Selama ini dia pakai kerja. Bahkan salah satu orang yang bernama Akub itu bukan hanya untuk kerja, biasa dia pakai untuk mencarikan seorang yang nama Akub. Kemudian Bang? Jadi setelah saya sampai di situ, saya ingin membuka pagar, baru ingin memegang pagar, istrinya berteriak, Roslina Aritonang berteriak, "Ya, lihat orang ini!" Serta-merta Sapri Alpasa saya lihat keluar dari dalam rumah. Dia mengambil balok, langsung menghampiri saya. Dia tidak ada bicara. Dia tidak ada bicara, apalagi mengatakan udah ngomong baik-baik sama saya, tidak ada. Dia tidak ada bicara. Saya bilang, "Loh, ada apa ini Bang?" Tapi dia jawab dengan pukulan. Saya dibalok dengan pukulan tapi tidak kena Pak. Ya ke arah kepala tapi kena pagar, tapi balok itu patah ujungnya. Balok ujung patah itu lompat mengenai kepala saya. Nah, patahan tersebut saya ambil karena takut dipukul lagi. Patahan itu saya ambil, saya pukulkan ke pagar 2 kali. Nah, saya pikir supaya dia tidak akan memukul saya lagi, tapi dia malah memukul tangan saya. Nah, saya jatuh, potongan kayu yang saya pukulkan tadi 2 kali itu saya lemparkan kembali sama dia. Tapi saya sudah tidak bisa berdiri. Saya lihat tangan saya terkulai, saya pegang, saya angkat. Dalam karena saya tidak bisa berdiri itu, Sapri Alpasa sama istri sempat lagi mengusir saya dengan cara kayak mengusir binatang. Hus katanya. Nah, baru sampai ada orang yang mengangkat saya Pak. Maksudnya 8 jam ini gimana Bang? Dari jam 2 sore polisi itu berusaha menangkap dia, tapi tidak diizinkan masuk. Tidak diizinkan masuk dengan alasan, berbagai alasan dia buat supaya polisi tidak bisa masuk menangkap beliau. Dari alasan menunggu pengacara sampai dia mengaku sakit jantung. Dan setelah dibawa ke rumah sakit, setelah dia ditangkap dibawa ke rumah sakit oleh pihak kepolisian Polsek Medan Labuan, ternyata dia tidak sakit apa-apa. Kalau untuk cerita awalnya nih Bang, lahan itu emang udah dikasih ke siapa atau kayak gimana Bang? Lahan itu tidak ada diberikan kepada siapa-siapa. Memang kalaupun Bang Saipal itu pernah berpesan kalaupun saya meninggal, kelola itu kepada adik-adiknya untuk membantu adik-adik yang susah atau bagaimana kan gitu. Tidak ada yang bisa memilikinya gitu, mutlak tidak ada. Kelola, bagi yang merasa sudah mampu ya keluar kan gitu. Seperti saya keluar kan begitu. Tapi saya tetap mendesak untuk digunakan untuk membantu adik-adik yang masih belum kan gitu, belum mampu, yang belum punya rumah kan gitu.
belum mampu secara ekonomi, Iya, secara gitu ya, ekonomi. belum mandiri gitu Iya. Bang, ya. Jadi tanah itu statusnya memang tidak ada satupun pemiliknya gitu. Tidak ada pemiliknya. Ya. Tidak. Tapi pagar dan rumah itu memang kalau status tanah itu kan garapan, Bang. Mm-mm. Garapan berarti masih milik negara. Tapi di atas negara itu ada pagar yang saya bangun. Oh, jadi pagar yang mau abang bongkar atau abang bersihkan, Perbaiki. perbaiki. Dan lahan yang mau saya bersihkan itu masih status tanah negara. Itu abang yang bangun gitu. Aku yang bangun pagarnya. Sementara rumahnya yang sekarang ditempati oleh tersangka ini saya Palpatri, yang bangun itu almarhum saya Palpatri. Jadi berbeda Pak antara pemilik tanah dengan pemilik bangunan berbeda itu. Kalau pemilik tanah ya kita sudah tahu kan bahwa itu memang statusnya tanah negara. Tapi almarhum saya Palpatri untuk abang saya itu sudah menggarap itu lebih dari 25 tahun. Ini sekarang Pak gini, prosesnya kan sudah berjalan di pihak kepolisian, sudah tersangka. Kedepannya ada nggak langkah-langkah yang dilakukan pihak tersangka untuk bermediasi atau berdamai? Ini kan karena kan konflik keluarga ini. Gimana? Iya, atau abang sendiri gitu melihat ini kan adik abang kandung gitu. Iya, kalau saya 3 kali dia melakukan penganiayaan untuk merebut, untuk menguasai dan merebut ini itu sudah 3 kali dia menganiaya keluarganya. Pertama menganiaya Rizal Epi, dia diponis oleh pengadilan negeri Lubuk Pakam. Dengan perdamaian, karena sudah perdamaian, dia diponis 2 bulan 15 hari. Itu menganiaya siapa dia? Rizal Epi, Adik Adik paling kecil. kecil. ya adik paling kecil. Kemudian Baru dia menganiaya istri saya, berakhir dengan restoratif justice. Baru terhadap perkara saya ini belum ada kejelasan, tapi saya mendengar kabar perkara ini telah dilimpahkan kepada kejaksaan. Dari abang sendiri kira-kira Iya, abang ini ada nggak perdamaian yang Kalau saya tetap membuka peluang untuk berdamai, tapi dengan syarat-syarat yang saya sampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.